Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita dengar kemarin di Cokro TV ada Ade Armando yang seperti biasa membuat sakit hati umat Islam. Ya, untuk kesekian kalinya. Kita lihat videonya ya. Saya beragama Islam, tapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Ya, untuk Ade Armando ini saya kira saya sebagai umat Islam merasa gerah juga ini dengan komentar dari mantan aktivis dakwah. Ya, Ade Armando dulunya adalah aktivis dakwah. Bahkan ini pernah kita ungkap juga di Ade Armando ternyata adalah. Kita bisa lihat cuplikannya sedikit. Dalam artikel yang ditulis oleh Portal Islam tanggal 8 April 2017, kita tahu bahwa di sekitar tahun 2001-an, Ade Armando masih sering berbicara dengan landasan logika akal sehat, sembari dia memanfaatkan landasan keilmuan yang dimilikinya, yang kita tahulah keilmuan Ade Armando ini cukup mumpuni. Ade Armando dulu terkenal sebagai penggiat dakwah, cendekiawan muslim. Tapi hari ini berbalik. Memang Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita tidak seperti dia. Dan di luar video itu kemudian seperti biasa dikutip juga oleh media-media mainstream. Seperti yang saya dapatkan dari Babe News nih. Saya beragama Islam tapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Kita coba ulas ya. Pegiat media sosial Ade Armando mengatakan bahwa ia beragama Islam, tapi ia tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Padahal syariat Islam adalah paket dari konsep Islam yang harus kita jalankan. Ini sama aja seperti saya orang Indonesia, tapi saya tidak harus menjalankan nilai-nilai Pancasila. Gitu ya. Nah, ini Ade Armando menyatakan sikap ini di video yang berjudul Mengapa Saya Tidak Percaya Pada Syariah. Ya, tampil di Cokro TV Senin 25 Oktober lalu. Nggak usah ditonton ya. Kita ulas saja. Saya beragama Islam, tapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Tegasnya. Lalu menjalankan apa dong? Menjalankan syariat agama lain? Jadinya bukan Islam dong. Kan orang Kristen menjalankan dengan syariat Kristen. Hindu dengan syariat Hindu. Islam dengan syariat Islam. Ini kalau nggak percaya, seseorang bisa dikatakan Islam kalau dia menjalankan syariat Islam. Tapi itu kejauhan lah. Kita bahas saja dari artinya. Dalam KBBI, kata syariat berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ini di KBBI ini sudah terserap dalam bahasa Indonesia, sudah jelas. Syariat sama dengan aturan hidup kita. Cara kita menjaga hubungan dengan Allah. Kalau nggak jaga hubungan dengan Allah, terus disebutnya apa dong? Kan orang Islam itu yang percaya Allah itu Tuhan kita. Allah menurunkan konsep-konsep syariah, fikih, dan seterusnya untuk kita jalankan. Begitu ya. Oke, itu satu hal. Kemudian yang lain kita telusuri juga dalam bahasa Arabnya. Kata syariat berasal dari kata syara'a, yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami. Artinya juga jelas di sini ya, memulai. Jadi kalau kita mau disebut sebagai umat Islam, maka kita harus memulai dengan apa? Dengan syariat. Terus gimana kalau tidak mau menjalankan syariat? Dia belum masuk Islam, dia belum Islam. Terus gimana logikanya? Mengaku Islam tapi tidak mau menjalankan syariat. Kan aneh. Di sini juga ya Ade Armando melanjutkan bahwa ia tidak percaya umat Islam harus patuh pada hukum dan aturan Islam yang baku yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Ini dosen ya, dosen ilmu komunikasi di UI ini. Di sini dia mengaku percaya kepada Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Tapi demikian, ia pun percaya bahwa Allah menurunkan ayat-ayatnya melalui perantaraan malaikat kepada Nabi Muhammad. Gini dia bilangnya. Namun saya tidak percaya bahwa di dalam Al-Quran termuat hukum Islam yang harus dijalankan dengan cara yang sama di seluruh dunia di sepanjang zaman. Menurut Ade Armando, kalaulah dalam Al-Quran termuat hukum Allah, itu adalah hukum yang merefleksikan kondisi abad ke-7 di tanah Mekah saat ayat itu diturunkan. Nih, mentang-mentang orang komunikasi ya, dimainin kata-katanya. Tapi kalau kita pakai akal sehat saja, dari pernyataan satu ke pernyataan yang setelahnya dari Ade Armando ini, ada cacat-cacat logika. Kalau orang Sunda bilang, nyambung. Kan jelas, Ade Armando di situ bilang bahwa Al-Quran hanya untuk dipakai di masa Rasulullah saja. Ini kan sudah menyeleweng. Justru yang membedakan Islam dengan agama-agama lain dalam konsep kita, dalam konsep Islam, karena Islam diturunkan untuk
untuk seluruh umatnya di dunia sampai akhir zaman. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya yang memang diturunkan untuk kaumnya saat itu. Kan kita juga belajar itu. Kalau ada Armando bilang tadi percaya Nabi Muhammad, ya jelas harusnya itu sepaket dengan kepercayaan bahwa itu Nabi yang terakhir, Nabi sampai akhir zaman. Kalau syariat itu diterapkan hanya untuk di masa abad ke-7 saja, berarti bukan untuk Nabi akhir zaman. Saat ilmuwan-ilmuwan yang lain kemudian menemukan titik terang dengan Al-Quran, dengan hukum-hukum Islam, orang ini malah nggak mau menjalankannya. Kita bisa tebak seperti apa orang ini. Dan jelas apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan hadis adalah untuk kita terapkan sampai ujung nanti. Sampai akhir zaman. Itu sudah clear. Saya kira seluruh ulama juga sudah sepakat tentang hal ini. Ada Armando saja yang mungkin yang nggak sepakat ya. Atau bersama gerombolannya. Jadi memang intinya si orang ini sudah error lah ya. Menganggap bahwa Al-Quran, Al-Hadis itu bukanlah sebuah paket yang lengkap yang bisa diterapkan hukum-hukumnya di hari ini. Ini kita bicara logika saja ya. Seperti gayanya Ade Armando itu. Logika Ade Armando. Logika yang sering kali cacat justru. Kita umat Islam semua sudah membuat kontrak perjanjian dengan Islam agama kita. Bahwa kita sebagai umat Islam akan menjalankan syariat-syariat Islam. Kemudian ada yang menolak. Artinya dia melanggar kontrak itu. Begitu kan? Dalam sebuah pelanggaran terhadap kontrak, maka selesai di situ perjanjian kerjasamanya. Kalau itu kita ibaratkan sebagai sebuah kontrak kerjasama. Gitu ya. Jadi dengan pengibaratan itu, apa yang sudah Ade Armando sampaikan, statement kan dengan gagah beraninya, tapi justru merusak cacat logika yang dia bangun sendiri, maka jelas pelanggaran kontrak membuat dia adalah seorang mantan. Ya sudahlah. Sejak beberapa bulan yang lalu, dengan berbekal tanah wakaf sebesar 3.000 meter persegi, Yayasan Sahabat Al-Quran atau biasa yang disebut dengan Sahal, lembaga tahfidz yang berlokasi di Bandung, berencana akan melakukan pembangunan pusat dakwah Al-Quran terbesar di Jawa Barat. Lokasinya pun cukup strategis di daerah Jatinangor, berdekatan dengan kampus-kampus yang ada di sana. Di lokasi tersebut, insya Allah akan dibangun pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang modern, sekaligus juga komplek para asatidz Al-Quran. Hingga Masjid Agung yang akan dibangun untuk kita nanti melakukan mabit dan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan berdirinya pusat dakwah ini, maka Yayasan Sahabat Al-Quran memiliki harapan yang besar untuk mencetak 1.000 penghafal Al-Quran. Dan semoga target itu segera tercapai. Dan menurut saya, inilah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, bagi para sahabat semua, untuk menggali mata air amal jariah kita. Yang terus mengalir hingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun ke depan. Jika sahabat tertarik untuk mewujudkan impian mereka, sahabat bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening ini. Dan tentu diharapkan juga sahabat dapat mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Jazakallahu khairan katsiro. Selamat beramal.